Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Sulam Munajat ya. Yang kedua yaitu halaman 6 ya, halaman 6 kita Sulam Munajat yang begini, halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yajibu alaihi ayyata'allama syurutus sholati wa arkanaha wa mubtilatiha. Summa yajibu mangka kari-kari wajib alaihi ingatase kulli muslim. Kalau summa itu kan huruf ataf yang maknanya ditertib. Summa yajibu mangka kari-kari wajib alaihi ingatase kulli muslim. Kulli muslim tak apa ini ya? Atau di sana apa? Di atas itu kafatil khalq kita apa? Bener, alaihi ala kulli muslimin balighin aqilin, di sini di tengahnya di syarahnya jelas. Alaihi atas kulli muslim of ayyata'allama yantabi binau sofo kulli muslim surutus sholati ing piro-piro syarate salat. Wa arkanaha lan piro-piro rukune salat. Wa mubtilatiha lan piro-piro perkara kang batalaken salat. Jadi rukun Islam itu kan ada 5. Pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, penjabaran kurang lebihnya kemarin sudah. Kemudian yang kedua iqamus sholat, mendirikan sholat. Kemudian yang ketiga ita'uz zakat ya, kemudian puasa, kemudian kemudian naik haji ya, berangkat haji ke Baitullah bagi yang mampu. Nah, setelah orang Islam itu membaca 2 kalimat syahadat yang artinya seperti kemarin, a'lamu wa a'taqidu wa ubayyin. Nah, itu kan. Nah, setelah itu selesai, setelah itu sudah ditanamkan di dalam hati, makna 2 kalimat syahadat itu sudah mantap, sudah tertanam di dalam hati, di lubuk hati yang paling dalam. Sudah menjadi dasar daripada qalbu kita. Maka kemudian tidak berhenti di situ, maka kemudian barulah wajib bagi orang tersebut untuk mengetahui tentang sholat. Itu kan baru Islam, kemudian iqamus sholah, mendirikan sholat. Sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu tidak hanya begitu saja kemudian kita melaksanakan sholat. Yang pertama untuk orang yang hendak mendirikan sholat itu harus tahu dulu syarat-syaratnya sholat. Kemudian rukunnya sholat. Kemudian perkara-perkara apa saja yang membatalkan sholat. Bahkan bagi betul-betul orang yang baru masuk Islam, sholat itu sendiri juga mereka belum tahu. Kita belum tahu. Dulu anak laki kita waktu masih baru belajar sholat itu apa juga belum tahu. Coba sekarang sholat apa namanya? Apa definisi sholat? As-sholat ada 2 makna ya. Sholat secara lughat itu adalah ad-du'a. Jadi secara bahasa sholat itu doa. Jadi kalau orang sholat itu orang sedang berdoa secara bahasa. Tapi istilah ahli fikih ya,
Menurut ahli fikih, sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim, bisyara'ita mahsusah. Kalau lagi pengen keren, bisyara'itin mahsusah. Sholat adalah doa-doa, ya, bacaan-bacaan, dan wa'af'alun, dan gerakan-gerakan. Tapi tidak gerakan semata, tidak. Gerakan-gerakan, bacaan-bacaan yang diawali dengan takbir Allahu Akbar, kemudian diakhiri dengan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian catat, diakhiri dengan salam dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi bukan hanya sekedar bacaan gerakan yang diawali dengan takbir akhir dengan salam, bukan. Harus bisyara'ita mahsusah, harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah ini. Summayat, setelah dia itu Islam, mantap dengan makna dua kalimat syahadat, maka wajib bagi dia mempelajari tentang syaratnya sholat. Setelah syaratnya sholat kita paham, kemudian dilanjutkan dengan wa arkanaha, mempelajari tentang rukun sholat. Kemudian wa mubtilatiha, mempelajari juga perkara apa saja yang membatalkan sholat. Itu yang wajib, ya. Jadi kalau orang itu belum Islam, mohon maaf, masih kafir, masih non-Islam, dia tidak wajib sholat. Kecuali orang murtad, ya. Jadi kalau murtad itu begini, ini orang Islam, dari kecil Islam, sampai umur 15 tahun Islam, sampai gede ini Islam, sampai dewasa ini Islam, kemudian di tengah-tengah perjalanannya umur berapa, kemudian masuk agama lain, masuk Hindu, masuk Buddha, meninggalkan agama Islam, ya. Nah itu namanya murtad. Nah kalau orang murtad ini, walaupun dia itu kafir, murtad, tapi dia tetap wajib sholat. Karena dianya orang Islam. Artinya apa? Ketika dia murtad, setiap harinya dia dihitung meninggalkan sholat seterusnya. Nah itu. Karena apa? Dia murtad. Dia, kewajiban dia itu harus segera kembali kepada agama Islam. Hal itu dijelaskan di Sulam Tofek, ya. Kita ke sana. Jadi pertama, setelah kita memantapkan, menekadkan, dan berikrar di depan umum, di depan orang tentang makna dua kalimat syahadat, maka ketika itu sudah mantap, maka kemudian orang itu harus segera belajar tentang sholat. Dengan cara belajar sholat itu, mendirikan sholat itu, dengan cara apa? Dengan cara pertama mempelajari syaratnya sholat, kemudian mempelajari rukun-rukun sholat, dan apa saja perkara-perkara yang membatalkan sholat. Lanjutkan. Fasyurutuha itsna asyara. Syaratnya sholat. Fasyurutuha, mangka utawi piro-piro syaratnya sholat, iku itsna asyara rolas. Syaratnya sholat itu ada 12. Ini dicatat satu-satu, ini harus hafal. Sehingga di mana saja kita itu, kita harus tahu, kita harus hafal bahwa sholat kita ini memenuhi syarat atau tidak. Jangan sampai kita ini kemudian sholat tanpa kita tahu sholat ini memenuhi syarat atau tidak, karena tidak hafal. Jadi harus hafal, ya. Fasyurutuha, mangka utai piro-piro syaratnya sholat, iku itsna asyara rolas. Syarat sholat ada 12. Syarat itu begini, ya. Syarat itu sesuatu yang wajib dilaksanakan ketika hendak melaksanakan sholat. Sesuatu yang wajib dilaksanakan ketika hendak melaksanakan sholat. Tapi itu bukan sholat, bukan. Seperti contoh wudhu. Orang mau sholat itu pasti harus wudhu. Tapi wudhu itu bukan sholat. Artinya apa? Orang wudhu tidak mesti mau sholat. Bisa saja wudhu itu dia mau hendak membaca Al-Quran, gitu kan? Dia mau tidur, kan mau tidur sunnah wudhu. Nah itu namanya syarat.
Banyak syarat itu ya, ada 12. Umpamanya mandi ya, mandi besar. Orang mau sholat itu wajib suci dari hadas dan juga mandi dan juga dari hadas besar. Kemudian ada orang mandi besar. Ketika dia mandi besar tidak mesti mau sholat. Karena memang mandinya bukan pada bukan waktu sholat. Karena dia mau pepergian, kebetulan punya junub, dia sholat. Banyak, itu namanya syarat. Jadi dia wajib dilaksanakan ketika hendak melaksanakan sholat, tetapi perkara itu bukan sholat. Itu namanya syarat. Nah yang demikian itu ada berapa? Ada 12. Ada 12. Toharatus saubi, sewiji suci dodote. Ini bahasa zaman dulunya dodot ya. Kalau zaman sekarangnya pakaian. Toharatus saubi, sewiji suci pakaiane. Tapi kurang marem ya, kurang berkah. Yang berkah itu maknanya begini. Toharatus saubi, sewiji suci dodote. Wal badani lan panggonan. Wal badani lan badane. Wal makani lan panggonane minan najasati saking piro-piro najis. Jadi pertama, syarat yang 12 itu pertama, pakaiannya yang mau dipakai untuk sholat itu harus suci. Suci dari najis. Najis depan, nanti jelasin ya. Suci dari najis, suci lah suci. Pakaiannya suci, badan kita juga suci. Kemudian tempat kita sholat juga suci. Suci minan najasah, suci dari najis. Pokoknya Allah Akbar. Kita dan apa yang nempel pada tubuh kita, tempat kita itu harus suci dari najis. Coba najis itu banyak ya. Najis itu bahasa Arab ya, bahasa kerennya kotor. Kotor yang tidak boleh digunakan untuk sholat. Nanti ada lagi kotor si kotor, tapi ini masih bisa digunakan untuk sholat. Nah, itu. Jadi kalau kotor dalam bahasa Indonesia itu ada kotor yang kategori najis, artinya tidak boleh digunakan untuk sholat. Kemudian ada kotor dalam bahasa Indonesia. Kalau kotor dalam bahasa Indonesia yang non kategori najis itu masih boleh digunakan untuk sholat. Berarti kotor secara kasat mata aja, secara ainiyah ya. Tapi kalau secara hukmiyahnya dia najis. Apa dia suci? Nanti di depan lah. Jadi pertama, sholat itu pakaiannya harus suci, badannya harus suci, dan tempatnya harus suci. Suci terbebas dari najis. Apa saja kang najis itu diantaranya? Wahia utawi najis iku al khomru arak. Bentuk arak apa saja, arak yang murah maupun yang mahal itu najis. Makanya tidak boleh itu diminum, haram ya, haram. Termasuk dosa besar itu minum arak. Wal baulu lan uyuh. Khomer, arak itu bukan hanya sekedar haram, bukan sekedar dia itu menjadi dosa besar, tapi yang lebih berbahaya daripada khomer itu, katakan Nabi, al khomru ummul khobais. Khomer ini adalah pokok daripada keburukan. Jadi harus sebisa mungkin kita itu menghindari namanya khomer, arak. Sesuatu yang memabukkan ya. Minuman yang memabukkan banyak di jalan-jalan di daerah-daerah tertentu banyak. Wal baululan uyuh. Wal ghoitu lan ghoit. Ghoit itu kotoran manusia, namanya ghoit. Ini najis ya. Warrausu lan tlepong. Tlepong itu kotoran binatang. Warrausu lan tlepong. Kotoran binatang. Jadi kalau kotoran manusia namanya ghoit, kalau kotoran binatang, kucing, kambing, sapi itu lepong.
Wal qai'ulan utah-utahan, muntahan ya. Wal qai'ulan utah-utahan. Utah itu muntahan, orang muntah keluar itu kan, yang bentuknya itu masih ada nanas. Itu najis ya. Wal kalbulan celeng, celeng itu babi. Wal kalbulan celeng. Wal kalbulan maaf, saya ulangi. Wal kalbulan asu, anjing ya. Wal kalbulan asu. Wal khinzirulan celeng. Wa far'u ahadihima lan anake salah sebujane asulan celeng. Wa far'u ahadihima lan anake salah sebujane asulan celeng. Al-kal wal khinzir. Wal maitatu lan batang. Wa sya'ruha lan rambute batang. Wa zilfuha lan keracake batang. Keracak itu telapak kaki maitah. Zilfu ya. Wa jilduha lan kulite batang. Wa sya'ruha lan wa azmuha lan balunge batang. Illa maitatal adami angin batange batange anak Adam. Was samaki lan iwak. Wal jarodi lan walang. Wal muzakkati lan kang den sebeleh lan hayawan kang den sebeleh. Wal muzakkati lan hayawan kang den sembelih. Al mubahi kang den menangaken opo akluha mangan muzakkat. Al mubahi kang den menangaken opo akluha mangan muzakkat. Suci badannya dari najis, suci pakaiannya dari najis, dan suci tempatnya dari najis. Najis itu diantaranya adalah khomer, ya. Terus air kencing, air kencing apa saja ya, kencing sendiri, kencing orang, kencing kucing, kencing kambing, seterusnya, air kencing. Kemudian walgho itu dan kotoran manusia, baik itu masih kecil manusia atau sudah dewasa, sudah kakek sama, itu ghaid najis. Warrausu dan kotoran binatang, lepong kambing, lepong kuda, lepong jaran, seterusnya, najis. Wadamu darah itu najis, darah yang sudah keluar ya. Kalau darah yang masih di dalam tubuh kita ya nggak dihukumi ya. Kita itu kan nahkum bidzahir, menghukum itu yang zahir yang kelihatan, yang ada di tubuh yang nggak dihukumi, itu suci kalau itu. Wadamu darah najis itu. Darah manusia, darah binatang, darahnya kambing, darah. Wal qaihu nanah. Kita punya jerawat di muka, dipejet ada jerawatnya itu, ada nanahnya, najis. Tapi kalau jerawat, khusus jerawatnya, kalau sedikit yang nggak kira-kira, hanya satu titik jarum, ada nggak apa-apa. Kalau sedikit, darah sedikit gitu darah. Wal qaihu lan nanah. Kita punya jerawat keluar, najis itu. Kita punya bisul, ada darahnya, najis. Najis itu artinya jangan asal serbet-serbet aja. Ya. Warrausu apa ini? Wal qaihu nanah najis ya. Wal qaiulan muntah dalam perjalanan masuk angin muntah, sakit masuk angin muntah, habis itu. Wal kalbu anjing, maaf ya, anjing najis, jadi pegang-pegang najis itu. Wal khinziru babi, celeng, babi hutan, babi yang disembelih najis. Wa far'u ahadihima dan anak dari keduanya. Anak dari keduanya itu silang tuh.
Umpamanya ada anjing dikawinin sama maaf ya sama kambing, terus anaknya jadi najis. Ada babi dikawinin sama kambing, keluar anaknya jadi najis, tagliban najis. Itu namanya wafur al-rahimah ya. Wal maitatu, bangkai apa saja ini ya, najis. Bangkai ayam, bangkai kucing, bangkai curut, bangkai berit, binatang-binatang itu najis. Bahkan bukan hanya bangkai dijelasin di detail, wasyaruha, rambut bangkai. Ada kucing itu kan mati, ada rambutnya, panjang rambutnya, bangkai, nggak boleh najis itu. Wazil puha, telapak kaki daripada kuda, daripada apa itu namanya, telapak kakinya sapi, ayam yang mati, yang bangkai najis. Kemudian wajil duha, kulitnya najis. Kemudian wa'azmuha, dan tulangnya juga najis. Ini Syekh Nawawi ini merinci dengan sedemikian rupa ini untuk membantah kelompok-kelompok yang ada pemisahan. Bangkai itu najis hanya dagingnya saja. Bangkai itu najis hanya ininya saja. Oleh karenanya dibantah oleh Syekh Nawawi, pokoknya namanya bangkai itu seluruhnya najis, seluruh tubuhnya itu najis. Dari itu rambutnya, dari itu teracak, bahkan teracaknya banyak, telapak kakinya, keracak itu najis. Kulitnya, tulangnya itu najis. Illa maitatal adami, kecuali bangkai manusia. Maaf, kita semua itu lama-lama jadi bangkai. Yang kita tidak tahu itu hanya saya dulu atau kalian dulu, semuanya mau jadi bangkai, mau mati. Nah, bedanya bangkai kita dengan bangkai binatang, bangkai kita itu tidak najis. Karena kita adalah makhluk terhormat ya, walaqad karramna bani Adam, tidak najis. Dan ada kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan ketika ada Bani Adam yang meninggal. Itu. Kemudian wasamaki, dan bangkai ikan. Kamu punya balong, ikannya mabuk mati, itu tidak najis. Kalau tidak najis bagaimana? Boleh dimakan, digoreng kamu kalau mau. Silakan, lelenya ada lengan gitu, mati, goreng nggak apa-apa. Wal jarodilan, walang. Apa walang itu? Yang terbang itu kecil. Itu yang di sawah. Aduh, ilalang ya. Itu kalau dia ditemukan mati, bangkainya itu tidak najis. Suci ya, suci. Jadi 3 yang tidak najis itu. Pertama, bangkai manusia. Kedua, bangkai ikan. Ketiga, bangkai apa namanya? Bangkai ilalang. Kemudian terakhir, wal muzakkati al mubahi akluha. Dan hewan yang disembelih yang boleh dimakan. Jadi hewan ini disembelih, dipotong, memang hewan ini boleh dimakan, seperti ayam. Ayam disembelih, ya silahkan. Itu dimakan, boleh dimakan, enggak najis. Nah, kecuali kalau nyembelihnya itu tidak sah secara syariat, walaupun secara kelihatannya itu dipotong, disembelih lehernya gitu kan, dipotong lehernya, tapi cara nyembelihnya itu dengan cara yang tidak sah. Yaitu nanti tetap jadi bangkai ya, tetap jadi bangkai. Makanya di situ ada al-qaid al-mubahi akluha. Jadi hewan yang disembelih yang boleh dimakan itu artinya hewan yang disembelih dengan sembelihan yang sah, yang kemudian boleh dimakan. Kalau disembelih dengan sembelihan yang tidak sah, maka itu nanti bangkai ya, bangkai. Bahasa Jawanya itu kalau kemanigan itu bangkai. Nah, itu bab najis ya. Jadi begini ya, najis itu yang gampang nih. Ini kadang-kadang yang bertanya, Kang, kalau kucing itu najis atau suci? Kalau kucing sih udahlah di rumah ya adanya. Ini ada yang nanya, ular itu kan sekarang banyak tuh anak-anak muda yang keren pada mainan ular. Itu najis atau suci? Begini patokannya ya. Jadi seluruh binatang nih,
Apa saja dari mulai kucing, ketek, wawa, monyet, curut, berit, ular, buaya, terus gendon itu yang naik kelapa itu, cecek, tokek, semua binatang yang kita tahu. Atau nanti barangkali ada binatang yang kita belum tahu lah. Tapi masih hidup, sepanjang dia hidup itu suci. Sepanjang dia hidup, saya catat ya, sepanjang dia masih hidup itu suci. Dari itu namanya ular dengan macam-macam ularnya. Binatang jenis unggas dengan berbagai macam unggasnya. Itu suci. Terus kemudian rumangkang, ya, bahima yang merangkang itu dari mulai kambing, kucing, monyet, semuanya sepanjang itu hidup suci. Sepanjang dia hidup. Nah, itu ya. Kemudian, nah kecuali anjing dan babi. Awas ya. Jadi seluruh binatang melata, ya, binatang apa saja, maupun binatang terbang atau binatang rumangkang, sepanjang dia itu hidup, maka suci. Kecuali dua, satu anjing, dua babi. Itu najis. Ini patokannya gampang ini ya. Nah kemudian seluruh bangkai nih ya. Bangkai ini dari bangkainya berit, bangkainya kucing. Apa itu yang kayak berit tapi dikasih wadah itu, lobster, hammer, dan seterusnya. Bangkai pokoknya lah, kucing, monyet, wawa, semua binatang. Baik itu binatang yang rumangkang maupun binatang yang terbang, kalau dia itu bangkai berarti najis. Tuh. Jadi kalau bangkai sih binatang apa saja najis, kucing mati udah kubur, lempar, najis itu. Monyet iya, wawa iya, kanguru iya, najis semua. Kalau sudah mati najis, apa namanya, kalau bangkai. Nah kecuali satu bangkai yang tidak najis nih, kecuali satu bangkai manusia. Kita nih nanti kalau jadi bangkai tidak najis. Kemudian yang kedua bangkai ikan. Bangkai ikan. Kemudian yang ketiga bangkainya walang. Itu tidak najis. Nah, itu tidak najis. Jadi tiga yang tidak najis ya. Kemudian ini untuk memantapkan, barangkali ada yang masih bertanya. Binatang yang memang halal dimakan, boleh dimakan kalau disembelih dengan sembelihan yang sah, yaitu jadi tidak najis karena halal dimakan. Seperti ayam disembelih, ayam alas disembelih, kambing disembelih dengan penyembelihan yang baik, ya sudah boleh, itu enggak najis, boleh dimakan. Nah itu ya, itu gampang ya. Jadi seluruh binatang itu suci kecuali kalau dia sudah jadi bangkai. Apa sepanjang dia hidup berarti dia suci, kecuali ada anjing dan babi. Nah, seluruh bangkai itu saudara, seluruh bangkai itu najis ya, kecuali bangkai manusia, walang dan bangkainya ikan. Itu tidak najis. Tidak najis. Habis. Famata laqat hadhihin najasatu saubal insani au badanahu. Famata laqat mangka ing dalam sumangsane tetemu Ovo hadhihin najasatu ikilah piro-piro najis. Famata laqat mangka ing dalam sumangsane tetemu Ovo hadhihin najasatu ikilah piro-piro najis. Saubal insani ing dodote manusia, ing pakaian manusia, au badanahu atawa badane insan, au musallahu atawa nggon salate insan, au ghairaha atawa liyane saubahu au badanahu, minal jamidati saking piro-piro perkara kang garing, pirang kang atos ya, bukan garing. Minal jamidati saking piro-piro barang kang atos, ma'arutubatin ing dalam sartane teles,
fiha ing dalem ma'rutubatin ing dalam syaratane teles, fiha ing dalam najasat, di tengahnya ada ya, fiha ing dalam najasat, au fi mulaqiha atawa ing dalam gon tetemune najasat. Bikin aja, kalau ditulis banyak homer baul hoit raos ya, udah di tengahnya ada tulis syarahnya. Fiha ing dalam najasat au fi mulaqiha atawa ing dalam gon tetemune najasat. Tafsir, fa ing kana mangkalamun anak laha ikut tetep kadue najasat, fa ing kana mangkalamun ono fiha ikut tetep ing dalam laha ikut tetep kadue najasat ofoto mun rasa au launun atawa rupa au rihun atawa ambu, wajaba mangka wajib opo ghusluha mbasuh najasat hatta yazula sehingga hilang, opo hatta yazula sehingga hilang opo zalikal wasfu. Di tengahnya ditulis, di tengahnya itu ada hatta yazula sehingga hilang opo zalikal wasfu. Ulangi lagi sekali lagi nih ya. Famatalakot mangka ing dalam sumangsane tuniba tetemu opo hadhihi najasatu ikilah piro-piro najis, taubal insani ing dodote manusa, au badanahu atawa badane manusa, au musallahu atawa nggon salate insan, au ghairaha atawa liyane badanahu au musallahu minal jamidati saking piro-piro perkara kang atos, ma'rutubatin ing dalam saratane teles, fiha ing dalam najasat, au fi mulaqiha atawa ing dalam gon tetemune najasat. Tafsir, fa ing kana mangka lamun ana laha iku tetep kadue najasat, opo tok mun rasa, au launun atawa rupa, au rihun atawa ambu, wajaba mangka wajib opo ghusluha, apa ini? Opo ghusluha mbasuh najasat hatta yazula sehingga hilang opo zalikal wasfu. Gini. Tadi najis-najis di atas, bahwa ulangi, bahwa kita ini sholat wajib suci pakaiannya, badannya, dan tempatnya dari najis. Najis-najis tadi sudah disebutkan di atas, diantaranya adalah khomer, baul, ghaid, raus, ya, dam, darah itu, koeh, kalab, khinzir, dan seterusnya. Famatalakot hadhihin najasatu thawbal insani, apabila najis-najis tersebut kontak, nempel, kontak itu kontak, nempel di badan manusia, ada najis darah kambing, ada darah kambing, kita lagi motong kambing, itu di dagingnya itu kan, atau lagi dipotongnya itu kan ada darah mancurnya tuh, atau sudahlah udah nggak bukan darah mancur, di dagingnya, di daging yang kita mau makan itu ada darahnya, itu najis. Itu jangan dikira suci, apa ada parak daging tulis suci, enggak, najis itu najis. Nah, apabila najis-najis tersebut kontak dengan baju, dengan badan, ya, dengan badan kita atau baju kita atau tempat kita, atau kontak dengan apa saja dari perkara-perkara yang keras, kontak dengan meja, umumnya kontak dengan apalah benda-benda lain, dalam keadaan najis itu basah. Dalam keadaan najis itu basah. Jadi najis itu kontak nempel dengan benda lain dalam keadaan basah. Ini kalau dalam kitab lain itu basahnya itu baik itu najisnya atau bendanya, ya.
maka ditafsir fa in kana laha ta'mun aw launun aw rihun wajaba ghusluha. Maka lihat ya, apabila najis itu memang najisnya itu andaikan dirasa itu ada rasanya, andaikan kemudian najis itu memang betul-betul kelihatan ada bentuknya, ada rupanya najis itu, aurihun atau najis itu ada baunya seperti tembelek lah contohnya, itu tembelek itu kalau andaikan dijulit dirasa itu ada rasanya itu, tapi Allah saya belum pernah julit tembelek. Tapi kalau baunya ada baunya, saya tahu itu bau tembelek. Aurihun, walaupun warnanya saya tahu warna tembelek. Aurihun baunya tembelek. Jadi apabila najis itu ada warnanya, ada rasanya, ada baunya, maka ketika benda itu, pakaian itu kontak dengan najis, maka pakaian itu, topong umpamanya, pakaian itu, topong ini wajib dicuci. Sajadah kenang tembelek berarti wajib dicuci. Berapakah kali engkang nyucinya? Tidak ada batas berapa kali. Yang penting hatta yazula, yang penting si najis itu hilang. Yang hilang itu berarti hilang rasanya, hilang warnanya, hilang baunya. Mau sekali, mau 2 kali, mau 3 kali, mau 4 kali terserah. Ya, tapi nanti ada sunnah ya, as-salas 3 kali itu sunnah. Artinya kalau 3 kali enggak berarti 4 kali, 5 kali itu sunnah. Gitu ya, ganjil sunnahnya. Jadi tapi target daripada pencucian atau membasuh daripada pakaian yang terkena najis itu enggak 2 kali 3 kali, sampai benar-benar bersih, sampai benar-benar suci, yaitu rasanya tidak ada, warnanya hilang, dan baunya juga sudah tidak tercium. Itu berarti sudah suci lagi. Nah itu. Jadi kalau najis ini, najis yang tadi disebutkan, ada khamr, ada baul, ada ghaib. Summa yazidu. Saya jelasin dulu ya, nanti mananya belakangan. Nah, kecuali apabila najis itu adalah najis daripada anjing dan babi. Beda. Kalau najis anjing dan babi itu kategori nanti namanya itu najis mughalladhah. Dalam kitab Safinatun Najat. Itu najis itu dibagi 3. Ada najis mukhaffafah. Najis kategori ringan, najis yang enteng lah gampang mencucinya. Seperti ada bayi ini baru umur beberapa hari, kemudian belum pernah minum selain air susu gitu kan. Nah itu air kencingnya termasuk najis mukhaffafah. Gampang mencucinya, tinggal diceprati air udah. Dan itu biasanya air kencingnya itu tidak bau pesing seperti kita. Nah, ya. Kemudian ada lagi namanya najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini najis kategori pertengahan. Artinya apa? Dalam membersihkannya itu tidak terlalu berat. Gimana terlalu berat? Cukup dicuci hatta yazula, dicuci sampai warnanya hilang, rasanya hilang, dan baunya hilang. Najis mutawassithah. Apa yaitu najis khamr, najis baul, najis ghaid, najis koyah nanah darah, itu namanya najis mutawassithah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, itu namanya ada najis mughalladhah. Najis mughalladhah ini yang apabila dicuci tsumma yazidu nanti ke depan. Kecuali, ini saya lanjutin dari tadi ya. Kecuali, saya ulangi, maka orang itu wajib mencuci najis. Mencucinya berapa kali tidak ada batasan. Dicucinya tidak ada batasan berapa kali. Yang penting hatta yazulal wasfu, sehingga si rasanya hilang, baunya hilang, warnanya juga hilang. Bisa 2 kali, bisa sekali, bisa 3 kali, 4 kali, seterusnya. Kecuali najis anjing dan babi. Kalau najis anjing dan babi itu harus ditambah, tidak cukup sekali, tidak cukup 2 kali, tapi dicucinya itu harus sab'a ghusalat, harus 7 kali balikan, harus 7 kali cucian. Salah satu di antaranya harus dicampur dengan tanah, dengan debu. Nah ini pengecualiannya ya.
Kalau mencuci najis biasa itu kan najis mutawasito itu yang penting hilang rasa, hilang warna, hilang hilang baunya gitu kan. Nah tapi kalau najis itu dari anjing, dari babi, dari rambutnya dan seterusnya seperti tadi di atas dijelaskan, pokoknya apa saja yang berkaitan dengan anjing dan dia najis. Apabila najis dari keduanya, maka cara mensucikannya itu yaitu harus 7 kali, ya. Setelah 7 kali, harus 7 kali, dan salah satu di antara 7 kali itu harus ada yang dicampur dengan tanah. Kalau dulu guru saya itu mengajari saya cara mensuci najis anjing itu, kalau najis ini sudah kering, biasanya itu kan ada tapaknya itu anjing. Kalau musim hujan ada anjing naik ke teras masjid itu kan ada bekas, ada tapaknya, berarti najis nih karena ada tapaknya. Karena pada saat dia itu naik ke teras, itu berarti kakinya anjing itu sedang dalam keadaan basah. Seperti tadi, najis apabila ada kontak dengan benda dalam keadaan basah. Satu kurang jelas ya. Jadi gini, saya ulangi lagi. Jadi najis apa saja apabila kontak dengan benda lain dalam keadaan basah, baik yang basahnya itu bendanya atau najisnya basah, maka wajib dicuci. Nah anjing itu naik ke teras masjid, ada tapak-tapaknya itu, ada tapak-tapaknya. Ini berarti anjing nih kalau begini. Najis tapaknya, ini karena dia naiknya itu pada dalam keadaan kakinya basah karena habis hujan terus ada tapaknya. Kalau musim kemarau dan tidak basah kakinya, tidak kena air, itu tidak kena tapaknya. Itu ada tapaknya, berarti najis. Nah setelah itu saya dikasih tahu sama gurunya itu, karena itu kering, udah guyur dulu dengan air 1 ember, untuk agar ini basah nih. Kemudian baru dicampur dengan debu, dicampur dengan air pakai tanah, diawur-awur tanah, gosok-gosok. Kemudian diguyur lagi sampai 5 kali lagi guyuran. Itu cara mensuci najis anjing dan babi. Jadi enggak sekali, bukan 7 ember, bukan, tapi 7 kali. Andaikan yang najis itu 1 gelopak ini dicuci, dibuang airnya 1 kali, dicampur dengan tanah, gosok-gosok dengan tanah biar bakteri negatifnya, bakteri jahatnya itu hilang. Biur ini dibanjur dengan air, buang. Ini baru 2 kali sampai 7 kali. Setelah 7 kali baru dinyatakan suci. Kalau belum 7 kali belum suci. Nah, najis kambing itu, najis anjing dan najis babi itu kalau najis anjing, najis babi itu tidak dibagi 3, tidak. Tidak ada ini mukhafafahnya, tidak ini mutawasit, tidak ada. Pokoknya kalau najis babi, najis anjing, kalau itu najis masih kelihatan oleh kita berarti najis, itu sudah najis mughalladz, artinya cara mensucikannya harus seperti itu. Mensucikannya harus seperti itu. Walaupun ini kalau nggak ada baunya, Kang, ini nggak bau ini, tapi ini telepongnya telepong anjing, ya harus dicuci 7 kali walaupun sudah tidak bau. Nah itu ya, jadi perbedaan antara najis mukhafafah, najis mutawassit, najis yang mughalladz. Itu kenapa? Karena ya mughalladz karena diberatkan, berat, cara mensucinya berat. Nah ini baru saya baca matanya ya. Summa yazidu mangka kari-kari nambahi sapa wong ing fi najasatil kalbi ing dalam najise asuh. Fi najasatil kalbi ing dalam najise asuh. Wal khinziri lan celeng sitta ghosalatin ing 6 piro-piro wasuan. Sitta ghosalatin ing 6 piro-piro wasuan. Jadi kalau keterangan di sini begini. Jadi pertama pada saat mencuci najis mughalladz ini, pertama najis itu dicuci sampai rasanya hilang. Najis anjing, najis babi itu dicuci sampai rasanya hilang, tidak ada rasa, tidak ada warna, tidak ada baunya, tidak tercium. Setelah itu kemudian baru ditambah 6 kali guyuran lagi.
Jadi tadi berarti cara menghilangkan rasa, bau dan warnanya itu 1 kali guyuran. Kemudian ditambah lagi 6 kali guyuran, wahidatun utai kang siwiji minha saking sita ghosalat iku mamzujatun den campur biturobin kelawan nebu tohurin kang suci. Jadi setelah tadi hilang, kemudian baru ditambah 6 kali guyuran lagi, yang salah satu diantaranya dicampur dengan debu. Wa illam yakun lamun oranana laha iku tetep kadue najasah. Wa illam yakun lamun ora ono laha iku tetep kadue najasah apa ta'mun rasa. Walau nun lan rupa, warihun dan ambu. Tafsir lagi. Ingkana lamun ana apa najasah iku minal kalbi saking asuh wal khinziri lan celeng ghosalaha mangkam basuh sopo wong ha ing najasah sab'a ghosalatin kelawan 6 piro-piro basuhan sab'a ghosalatin kelawan 6 piro-piro basuhan wahidatun utai kang siwiji minha saki sab'a ghosalat iku mamzujatun den campur biturobin tohurin kelawan debu kang suci. Wa illam yakun laha ta'mun aw launun warihun. Apabila najis itu ada najis kontak nempel dengan benda lain, dengan pakaian, dengan apa benda-benda kita lain sebagainya, sajadah, kursi dan sebagainya lah, dengan benda lah, kontak dengan suatu benda. Kemudian kita lihat, tadi kan kalau najisnya ada rasanya, ada warnanya, ada baunya, itu tadi prosesnya sudah dijelaskan. Nah sekarang ada najis ini kontak dengan benda lain, tapi najis ini laisa apa? Najis ini lam yakun laha ta'mun walau nun warihun. Najis ini tidak ada rasanya andaikan dirasa. Tidak ada baunya. Tidak ada rupanya. Bentuknya tidak ada, warnanya tidak ada. Tafsir. Coba lihat. Kalau ada najis seperti ini, nggak bau, nggak ada rasanya, bagaimana? Ingkanat minal qabil wal khinzir ghosalaha sab'a ghosalatin wahidatun minha mamzujatun biturobin tohur. Kita lihat kalau najisnya ini betul najis itu dari anjing dari babi, najis anjing dari babi, maka wajib dicuci 7 kali. 7 kali ya, 7 kali yang salah satu diantaranya itu harus dicampur dengan debu yang suci, dengan tanah yang suci. Itu. Walaupun artinya di sini kita tahu bahwa kalau najis itu najis mughaladzah, tidak ada pembagian najis mughaladzah ini ada mukhafafannya, tidak ada. Walaupun sudah tidak ada rasanya, tidak ada bentuknya, tidak ada warnanya, tidak ada baunya, sab'a ghosalat 7 kali berat. Nah, kalau najis yang lain bagaimana? Wa in kanat min ghairihima ghosalaha marratan wahidatan. Wa in kanat lamun ana apa najasah iku min ghairihima saking liyane al qalbu la khinzir. Wa in kanat lamun ana apa najasah iku min ghairihima saking liyane al qalbu la khinzir ghosalaha mangka maswi sapa wong ha ing al qalbu la khinzir marratan wahidatan kelawan ambal sepisah. Marrotan wahidatan kelawan ambal sepisah. Nah, kalau najisnya itu bukan dari anjing dari babi, maka yang ketika kita mencuci, membasuh, itu kewajibannya 1 kali. 1 kali ini yang penting menghilangkan rasanya, warnanya, dan baunya. Kalau 1 kali masih belum, tinggal dilanjut 2 kali, 3 kali, sampai tidak ada batasnya. 4 kali, 5 kali juga nggak apa-apa. Yang penting sampai hilang rasanya, warnanya, dan baunya. Ini bab najis ini harus betul-betul paham ya, betul-betul paham. Kalau tidak paham segera bertanya. Jangan utak-atik sendiri, ya, jangan utak-atik sendiri. Nanti khawatirnya keliru ya, kecuali kalau kalian sudah lama mondoknya, biasanya mutolaah harus paham. Kalau sudah lama, sudah 10 tahun, 15 tahun, kalau mondok baru sebentar mah jangan.
berguru ke kiai, ke ustadznya yang dekat ya. Bab najis ini sulit ya, harus betul-betul paham. Terutama detail najis. Jangan sampai kita itu gampangkan perkara yang sebetulnya itu najis tapi digampangkan karena umum. Itu seperti darah, yang biasa itu darah. Karena adanya di daging, dimasak aja, dicuci dulu, itu najis, itu nggak sehat juga. Cuci, dorok, tembelek. Karena banyak sekarang ustadz-ustadz di YouTube itu, kalau binatang itu boleh dimakan, berarti kotorannya itu, tembeleknya tidak najis. Ya berarti ayam tembeleknya dinajis. Kata orang yang tadi itu, orang di YouTube itu. Orang di channel apa itu namanya saya lupa. Kalau binatang itu boleh dimakan, berarti kotorannya ya tidak najis. Itu bicara begitu di YouTube. Masya Allah, telepon kebo, beli najis, jorok tuh orang. Hati-hati. Kita santri wajib tetap mengikuti jejaknya para guru kita, orang tua kita, para kiai kita. Ala mabda ahlus sunnah, ala mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Madhab ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai keliru. Kita boleh buka situs-situs di internet karena sekarang sudah modern, boleh. Tapi itu hanya sebagai wawasan saja. Jangan ada yang diikuti. Mereka itu orang nggak jelas sanadnya kemana itu. Masa telepon kebo nggak najis. Itu adalah juga yang parah. Anjing nggak najis itu. Anjing ada, boleh dimakan. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Awas, hati-hati. Kita harus betul-betul paham ini dan ajarkan ini kepada anak-anak kita, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada istri kita, keluarga kita. Najis itu. Nanti anak-anak kalau nggak diajarin tentang najis, nanti dia nyari di Google najis. Nanti ketemu jangan tembelek nggak najis, masjid kita mau bawa apa? Pakaian kita bawa apa nanti? Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Yang baik dari Allah SWT, yang buruk dari Tuhan diri saya. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yajibu sabrul mai 'alal mutanajjis ila akhirih wallahu a'lam bissawab.